Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin al-malikil haqqil mubin asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah majlis yang dirahmati Allah, kita panjatkan syukur kepada Allah. Pagi hari ini kembali kita bisa hadir di majelis ilmu. Semoga menjadi amal soleh yang diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum materi, mari sejenak tadabburi surat Al-Anbiya ayat 16 dan seterusnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Lau aradna an nattakhidha lahwan lattakhadnahu min ladunna in kunna fa'ilin. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda, kami tidak ciptakan langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan di antara langit dan bumi, la'ibin, salah main-main. Di ayat ini ayat pendek tapi maknanya luar biasa. Kan makhluk Allah itu tentu bukan hanya langit dan bumi, tapi yang terhubung dengan manusia kan yang langit dan bumi ini. Kan ada makhluk lain, ada malaikat, ada lain-lain. Dan tempatnya kita nggak tahu apa di bawah langit, apa di atas langit. Tapi istilah makhlukat, makhluk yang sering disebut Al-Quran itu langit, bumi, dan yang di antaranya. Nah, sampai sekarang kan langit itu baru ada penemuan terakhir ya, yang jagat raya ini ada kolongnya. Tapi kan baru satu kolong. Allah di Quran sebut tujuh langit. Jadi alam semesta pun belum terbongkar misterinya, dan masih banyak yang belum terbongkar. Nah, Allah tidak ciptakan langit, bumi, dan diantaranya ini. Itu main-main. Yani Allah ciptakan ini tidak main-main. Nah, ini kan tidak main-main, yakni ada tujuannya, ada maknanya, ada yang ditetapkan. Nah, satu hal yang harus kita pahami, dan itu menjadi dasar kita berpikir baik. Yang menetapkan kehidupan ini Allah SWT. Bahkan kita sendiri tidak punya inisiatif untuk hidup dulu itu. Memang dulu ada yang usul kepada Allah mau hidup. Enggak ada. Yang membuat kita hidup itu murni keputusan Allah. Bahkan tidak inisiatif siapapun. Itu kehendak Allah, keputusan Allah. Dan Allah menetapkan, menciptakan ini semua. Itu tidak main-main. Makanya mengelola hidup itu tidak main-main. Karena penciptanya juga nggak main-main. Ada hambanya yang main-main. Ya digintes atau digintes. Penciptanya ini menciptakan ini semua itu nggak main-main. Nah, makanya kalau yang main-main, ya disepak lah kira-kira. Nah, dari ayat ini banyak sekali pelajaran bahwa kita mengetahui bahwa Allah telah menegaskan penciptaan langit dan bumi dan diantaranya ini tidak main-main. Yakni ada maksudnya, ada artinya, ada aturannya, ada semuanya. Tidak sembarangan kayak main-main. Ini serius. Oleh karena itu poin kedua, sebagai makhluk Allah yang diciptakan dan ada di antara langit dan bumi ini, kita hendaklah mengelola hidup ini juga tidak main-main. Itu yang disampaikan oleh salah satu ulama besar namanya Hasan al-Banna. Hendaklah mukmin itu memiliki sifat al-jiddiyah, kesungguhan.
sebagai respon terhadap ketetapan Allah bahwa Ia tidak menciptakan ini main-main. Maka kita juga tidak main-main. Kita harus serius mengelola hidup ini. Main-main berarti maknanya tidak serius, tidak sungguh-sungguh, tanpa tujuan, tanpa aturan. Tidak main-main berarti ada kesungguhan, ada tujuan, dan lain sebagainya. Nah, ini yang menjelaskan tentang berdayanya masyarakat Muslim selama 13 abad. Gitu. Baru 2 abad lah kita itu lemah itu. Makanya kalau yang merasa sering menyalahkan Islam, lo hidup aja abad ke-13 aja. Biar tahu betapa berdayanya kaum muslim. Tidak usah abad ke-1 lah. Hijriah maksudnya ya, bukan Masehi. Kan sejak penjajahan sampai sekarang nih, kita belum begitu ada penjajahan, kaum muslimin melemah. Tetapi belum sampai totalnya itu runtuhnya Turki Utsmani. Jadi waktu sebelum Perang Dunia Pertama masih belum apa-apa. Penjajahan itu baru permulaan mereka menguat. Kita belum melemah full. Nah, begitu sudah terjajah semua itu full melemah. Seluruh negara Islam terjajah. Nah, dan puncaknya Turki Utsmani runtuh itu puncaknya itu. Dan seluruh kesultanan di Nusantara udah jatuh ke tangan penjajah. Di abad itu sudah jatuh kan. Seluruh kesultanan Islam di Nusantara itu dulu kan kesultanan Islam. Mau di Sumatera, di Kalimantan, bahkan di Medan, semua jejaknya masih ada di Jawa, di Sunda, Cirebon ya. Ada Cirebon, ada Banten. Semua udah jatuh ke tangan Belanda. Nah, kemudian ada upaya bisa kembali mendapat penjajahan, itu kerja 50-an tahun. Nah sekarang ini sudah 50 tahun kerja pasca penjajahan. Belum ada tampak-tampak gitu. Tapi proses itu menuju itu menguat. Dikasih oleh Allah hadiah 2010 Arab Spring. Negara-negara Islam kembali menguat. Arus Islam maksudnya kembali menguat. Sultan-sultan yang kolaborasi dengan para penjajah itu lemah. Sekarang balik lagi sekarang. Oh, jadi istilahnya itu tarik-menariknya. Tarik tambangnya ini baru menang sekali ditarik balik lagi ya. Sekarang jadi tarik-tarikan lagi. Tapi ya satu fakta sosial yang menarik, di seluruh belahan dunia Islam itu bergerak. Ditandai dengan bergeraknya Muslim kembali ke agama. Sekarang di hampir semua negara Islam, bukan hanya di Indonesia. Isu Islam itu isu hari-hari. Dan ekonomi halal menguat. Orang tidak lagi sembarangan makan perkara di jalan. Hijab menguat. Itu simbol-simbol. Termasuk perbaikan di sektor politik. Nah ini semua bagian dari proses penguatan yang bisa jadi akan menjadi sebab kembalinya kaum muslimin untuk jaya kembali. Maksudnya sebagian ulama mengatakan, terutama para mufakir dari Mesir, ada beberapa lah contohnya, lebih cenderung bahwa menguatnya itu ya nanti di saat kepemimpinannya Imam Mahdi. Itulah Islam meraih kemenangan kembali. Nah Imam Mahdi itu bukan satu. Kalau menggunakan, kan Rasul menyebut kepemimpinan anak cucunya itu kan 12. Kepemimpinan yang di Rasyidah itu 12. Waktu sampai Hasan itu dihitung 5. Jadi masih 7. Tapi kalau Rasul dihitung berarti sudah 6. Ada Rasulullah sendiri, terus Abu Bakar, Umar sampai Hasan. Karena Hasan itu mimpin kan 6 bulan.
berarti masih 6. Nah puncaknya itu salah satu kan Al-Mahdi itu kan sifat, bukan nama orang. Kira-kira kayak gitu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kembali, oleh karena itu kaum muslimin harus mengelola hidup ini sungguh-sungguh. Dan salah satu bentuk kesungguhan itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan yang lain-lain. Maka situasi mukmin itu enggak foya-foya memang. Hidup mukmin itu enggak foya-foya, tapi beramal saleh. Nah, sifat ini tuh dulu yang dominan di tengah kaum muslimin. Sekarang kebalik. Yang sungguh-sungguh orang Korea Selatan. Nah, yang ngawur-ngawur nih yang suka TikTokan. Jadi yang bikin TikTok itu sungguh-sungguh, yang menikmati TikTok lah yang main-main, gitu kan. Kalau yang bikin TikTok mah dapat duit dia, itu bisnis. Namanya bisnis hiburan atau bisnis komunikasi, gitu. Makanya kalau ada anak-anak pada suka nge-game, mendingan suruh buat game daripada dia menikmati game. Itu aja paling gampang. Gitu. Orang yang bikin Instagram itu sungguh-sungguh dia nggak mungkin kalau main-main. Yang menikmati itu yang jadi perkara gitu. Ada satu budaya di Islam yang menarik, sering tidak dianggap serius. Islam itu punya budaya namanya kerja. Dari dasarnya jelas sekali. Qul i'malu wa qul i'malu fa sayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Katakan kerjalah atau berbuatlah. Allah, Rasulnya, orang mukmin akan melihat perbuatan. Yakni yang ditekankan itu bekerjanya. Ada hadis lagi, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walaki yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak melihat wajahmu, bentukmu dan fisikmu. Allah melihat hatimu dan perbuatanmu. Yang ditekankan, jadi yang ditekankan itu bukan glowingnya muka, tapi amal solehnya wanita itu. Paham? Nah sekarang kebalik, fokusnya muka. Mukanya dipermak 1000 kali. Amalnya nggak naik-naik. Pingin ganteng aja pol, tapi amalnya nggak ada. Ada orang serius dan Anda anggap sebagai orang hebat, padahal wajahnya biasa. Siapa mereka? Seru petinju. Petinju itu glowingin muka nggak gitu. Karena dia punya amal, akhirnya dia mendapat tempat. Itu contoh, pada itu juga main-main itu. Jadi Islam menekankan amal. Dan itu tidak mungkin terjadi kecuali dari kesungguhan. Jadi doktrin-doktrin kayak gini ini dulu kuat. Nah makanya insya Allah kalau kita kembali menguat, insya Allah kok ada perbedaannya. Bapak Ibu mesti ngerasa dulu berislam itu hanya ditemui di desa-desa di sekitar pondok pesantren sebagai peninggalan dari dakwah para ulama sebelumnya yang sudah dirusak oleh penjajah. Penjajah merusak itu daerah tengah perkotaan sama daerah yang bisa dijangkau penjajah, Kak. Tapi yang di pinggiran nggak bisa dijangkau. Yang akhirnya jadi pondok-pondok pesantren itu mereka nggak bisa menjangkau. Pantura masih menguat, masih mau dijajah, Pantura nggak berubah. Tapi karena memang dakwah dulu nggak sampai ke tengah, kalau di Jawa bisa berubah. Maka Pantura meskipun menjajah namanya masih nama Arab. Tapi setelah tahun 80-an terjadi proses dakwah masif ke kalangan itu, sekarang luar biasa. Hampir seluruh negara ini bergerak. Gitu. Dan saya dapat info lagi sekarang dakwah di sekolah mulai menguat kembali, terus di kampus menguat kembali. Setelah 10 tahun kita agak aneh, semoga Allah berikan keputusan terbaik lah pada orang ini. Dan seterusnya. Sekarang saya dengar kemarin dari anak saya, beberapa keputusan di sekolah sudah begini,
Anak-anak remaja ribut, kok gitu? Saya senyum-senyum aja, berarti sudah menguat dakwah sekolah sekarang. Dan lain-lain. Gitu kan. Zaman dulu mana ada anak SMA tidak pacaran. Kalau nggak punya pacar 10 bukan anak SMA. Sekarang yang pacaran langsung nggak betah di sekolah. Jadi sekolah jelek ya, kalau sekolah jelek mah. Bener tuh, mana ada kejadian pacaran baru bertemu sekali di sekolah anak saya. SMA negeri ini, SMA 1. Baru kedapatan duduk bareng di kelas berdua. Diskor dan anaknya akhirnya nggak betah. Akhirnya mengundurkan diri. Padahal bukan pacaran serius. Baru duduk di sekolah tapi nggak ada temennya. Berarti kan yang pacaran. Dulu mana ada, tahun 80, 90 yang nggak punya pacar 13, bukan anak SMA zaman dulu. Tapi alhamdulillah semoga ini terus menguat dan Indonesia akan bisa menjadi kontribusi tegaknya agama dengan izin Allah. Mungkin demikian yang sampaikan. Kita kembali ke keutamaan Muharram dan sikap terhadap Muharram. Gitu ya temanya ya. Banyak sekali keutamaan Muharram, tapi yang menonjol dua. Yang pertama, adanya 10 Asyura. 10 Asyura, itu istilah 10 Asyura. Adanya 10 Muharram, yakni bertepatan dengan karunia yang Allah berikan secara waktu ya. Berikan kepada Nabi Musa selamat dari kejaran Firaun. Itulah 10 Asyura. Rasul, nahnu ahaqqu bi Musa. Kita lebih berhak terhadap Musa. Kejadian hadis ini adalah ketika sahabat menyebutkan tentang Yahudi berpuasa di 10 Asyura itu. Maka Rasul menetapkan 10 Asyura kita berpuasa karena Rasul berhak atas Nabi Musa daripada Yahudi. Karena Rasul penerusnya perjuangan para Nabi. Tasalsul dakwah Nabawiyah namanya kan. Kan dakwah Nabi ini kan bertasalsul. Bukan Nabi Musa di mana, Rasul di mana, ini semua dakwah. Dan ini anak turun kan ini. Nah, sehingga antara syariat para nabi punya hubungan. Salah satu bentuk konkretnya Rasul juga akhirnya meneruskan syariat ini yang muncul di syariat sebelumnya. Jadi sebelum turunnya syariat puasa Ramadan, itu puasa Nabi kan 3 hari per bulan plus Asyura itu. Gitu. Setelah puasa Ramadan, yang itu semua jadi sunnah, yang Ramadan jadi wajib. Nah, Asyura ini luar biasa ya, fadilahnya luar biasa. Yang kedua, ya kalau kata fadilah selalu kaitannya dengan pahala-pahala, tapi lebih mungkin fadilah dalam arti urgensi. Itulah akhirnya ketika Muharram dipilih sebagai awal tahun hijrah. Ini luar biasa. Karena kan bulan itu sebelum penetapan bulan mana yang jadi awal, itu sudah nama Muharram sudah beredar di zaman Rasul. Gitu. Sebelum ditetapkan tahun baru hijrah, tahunnya ngikuti tahun yang berjalan waktu itu. Gitu. Dan patokan orang Quraisy itu tahun gajah. Sekian lama dari peristiwa gajah, sekian lama dari peristiwa gajah, gitu aja diputar aja begitu. Jadi sama dengan kita mengalami penetapan itu di tengah orang tua gitu. Lahirnya kapan? Lahirnya itu pokoknya sekian bulan dari meletusnya Merapi itu loh. Gitu. Kan gitu biasanya. Kalau orang Merapi. Kalau orang Sunda itu kejadian di Cirebon yang paling gede. Itu apa itu pernah? Di Cerme itu pernah terjadi. Itu pokoknya lahirnya itu 5 bulan masih berjalan bulan. Kemudian ada kejadian yang luar biasa yang itu adalah dirasa sebagai perubahan besar kaum muslimin, yakni kejadian hijrah. Nah, kejadian hijrah itu akhirnya lah ditetapkan menjadi 1 Muharram, dari situlah dimulai perhitungan bulan.
berakhirnya di Dzulhijjah. Jadi kejadian itu akhirnya disebut di 1 Muharram. Ini ia termasuk Asyurul Hurum, termasuk fadilah, sehingga menempati posisi yang luar biasa di dalam Islam. Puasa Asyura sendiri fadilahnya besar sekali karena ada pengampunan dosa dan seterusnya. Saya ingin fokus ke poin kedua tentang bagaimana tentu secara keilmuan dan secara sikap bulan ini mulia standarnya. Tapi justru yang menjadi titik kritis itu adalah kita menyepaki Ashhur Hijriyah ini, bulan-bulan Hijriyah yang dimulai dari Muharram ini tidak sebaik kita menyikapi bulan-bulan Masehi. Apa itu bentuknya? Koneksitas kita terhadap bulan ini itu hanya seremoni, kayak sekarang, bukan kinerja. Sebenarnya ketika Islam menetapkan bulan itu menggunakan perhitungan bulan, bukan perhitungan matahari. Kita berarti menetapkan hari-hari juga harus pakai perhitungan bulan. Jadi Islam itu penetapan waktu pakai matahari, penetapan bulan pakai bulan, udah benar namanya bulan. Kebalik, jangan kalau di Masehi kan penetapan waktu pakai jam, penetapan bulan pakai matahari, nggak nyambung Jack. Gitu. Yang harian itu apa yang harian? Matahari. Matahari kan harian. Muncul pagi, tenggelam sore, muncul pagi lagi. Kan ada pertengahan malam yang dia nggak muncul. Ya entah di mana, itu bab yang lain kan. Jadi kalau ya benar di Islam kemana-mana lah, penetapan waktu hariannya pakai matahari karena dia munculnya harian. Penetapan bulan, dia pakai bulan karena munculnya bulanan. Dari sana. Udah bener banget. Cuma ngada-ngada memang ada. Namanya juga lagi orang kalah ya. Apa aja jadi kalah. Kalau di beberapa negara Islam masih pakai Hijriyah. Saudi masih Hijriyah sampai sekarang. Gajian itu bukan, jadi kita antum merugi 2 hari. Ya kan, total 6 hari kan total. Setahun kan 6 hari selisihnya. Kita gajian ya Dzulhijjah, Muharram, Safar gitu. Emang kayak gitu. Jadi awal-awal saya masih ingat tuh ya 30 tahun yang saya masih di kedutaan. Jadi kalau gajian nggak sama dengan orang-orang. Kalau gajian, udah, loh berapa ini? Ini Muharram, ini Dzulhijjah. Dan seterusnya. Jadi itu justru yang kedua, ada beberapa ibadah yang perhitungannya itu Muharram. Perhitungannya itu bulan Qamariyah. Begitu kita tidak sadar dan akhirnya menggunakan bulan Syamsiyah, jadilah perkara. Contohnya haidnya wanita. Maka kalau ada haid merasa kok nggak maju mundur, coba deh dihitungnya pakai bulan Hijriyah gitu. Karena ada yang ngerasa gini, Ustadz aku kok 2 bulan kok haid. Jangan-jangan sebenarnya itu masih di bulan yang sama sebenarnya. Sama-sama masih di Muharram misalnya. Tapi kalau pas di Samsiahnya udah nyebrang bulan. Februari sama Maret misalnya. Februari tanggal aku akhir bulan tapi nyebrang awal bulan. Akhirnya ketemunya nyebrang. Loh, biasanya aku akhir bulan Ustadz, awal bulan udah suci. Sekarang kok nyebrang bulan? Itu berarti 2 bulan dong aku anunya. Jangan-jangan masih bulan yang sama sebenarnya kalau dihitung Hijriyah. Dan ketika Islam menggunakan Qamariyah, saya itu kok yakin meskipun perlu data, putaran situasi badannya wanita seluruh dunia yang Allah ciptakan ini, itu putarannya pakai Hijriyah. Putaran ini loh si
circle-nya semua nggak tahu dinamika di dalam kayak apa. Kenapa dia keluar, kenapa nggak keluar itu. Pakai itu pasti. Gitu. Makanya ada, kalau bulan sedang ada di 13, 14, 15, maka hormon begini-begini. Kata orang bekam, tahu ilmiah enggak ngerti saya. Pokoknya kalau ilmiah enggak ilmiah itu, kita juga harus belajar sedikit ini. Mungkin masukan ke orang-orang yang suka masuk ke kesehatan, tapi background-nya bukan orang kesehatan. Kan kadang dokter juga, kita belajar mati-matian, nggak ngerti apa-apa. Ini orang nanas ngerti penyakit semuanya pada nggak belajar. Jadi jangan sampai dianggap terlalu pintar daripada dokternya, gitu maksudnya. Dokternya aja nggak berani menetapkan, kamu ini penyakitnya ini, gitu panjang. Hebat juga Bapak ya. Aku cuma kursus 3 hari udah ngerti semua, gitu. Ini 7 tahun aja belum ngerti apa-apa. Kadang kok pinteran tukangin daripada dokter yang kuliah spesialis. Gitu. Maksudnya kadang-kadang gitu, makanya itu sama saja ini. Kontraktor yang nggak sekolah lebih pintar daripada arsitek, itu di situ letaknya itu. Nanti kalau bangunan ambruk ya itu nasib, namanya gitu aja. Kalau ada jurnalnya atau apanya mungkin akan lebih mendukung. Tapi kan diinfoin selalu ke kita itu, ke tempat bekam pasti kan, Bapak ini tanggal 13, ini sedang bagus-bagusnya. Apa aja lah, dikasihlah penjelasan ilmiahnya. Artinya kan situasi badan manusia itu ternyata penghitungannya pakai bulan, bukan pakai syamsiah yang menjadi basis tahun Masehi. Nah, jadi sebenarnya pesan penting dari awal Muharram itu adalah kinerja hidup kita ini hendaklah dihitung menggunakan tanggal Hijriah. Itu baru kita bersikap tepat. Tapi kalau begini terus perhitungannya, bikin planning di Januari, bukan karena apa-apa. Bisa aja sebenarnya, nggak terlalu sampai harus haram-haram sih, saya nggak terlalu setuju. Gitu. Cuman pasti akan lebih tepat kalau begitu perhitungannya. Karena terlalu banyak data gitu, tentang syariat Islam ini yang baru ketahuan pembenarannya oleh pengetahuan jauh setelah berabad-abad. Gitu. Jadi kalau kita ngikuti aja, ini lebih tepat. Gitu. Kalau kita ngikuti aja, itu udah lebih tepat. Nanti hikmahnya bisa belakangan. Termasuk ketika menetapkan proses penetapan semua pekerjaan menggunakan penetapan Hijri. Nah, hal yang menarik ya, kita masuk ke tema ini. Di Muharram ini kan akhirnya oleh Umar radhiyallahu taala anhu, di hijrah Nabi itulah akhirnya disebut sebagai satu Muharram. Dan akhirnya menjadi permulaan perhitungan bulan-bulan Hijriah. Dan disitulah pula setiap tahun kaum muslimin memulai perhitungan. Di setiap tahun itu pula kaum muslimin terinspirasi oleh hijrah. Di setiap tahun itulah kaum muslimin menetapkan target-target. Kalau menggunakan penjelasan yang dangkal ya, kalau antum targetnya itu pakai Hijriah, antum menang 6 hari per tahunnya. Betul nggak kira-kira? Jadi antum mencapai target X dengan 360 hari. Atau bahkan malah kurang terkadang. Hijriah itu kan bisa kurang dari 360, bisa 355, gitu. Selisihnya itu pokoknya 6 sampai 16, selisihnya itu. Bisa setiap bulan satu-satu, berarti kan 12. Tapi kan ada yang 31 di sononya. Gitu. Karena kita kan 29 sampai 30 kan. Gitu. Tergantung ya Allah putarnya ini. Artinya X target oleh muslim diselesaikan 360 katakan gitu. X target diselesaikan oleh mereka 366.
Apalagi kalau X targetnya 357 hari misalnya. Malah untung gede kita. Udah untung 10 hari setiap tahun. 10 tahun kita maju 100 hari. Ini luar biasa. Dan itu sejalan dengan budaya yang dibangun di desa. Kita bangun lebih pagi, mereka bangun lebih siang. Kita menang 5 jam loh. Kita bangun jam setengah 3, jam 3. Mereka bangun jam 7, coba 4, 5, 6, 7, 4 jam kita. Nah sekarang kebalik, musimnya yang siang, mereka yang pagi. Aku dengar, meskipun saya nggak pernah lihat, saya dengar beberapa tetangga saya kalau nggak salah itu kan, ada yang suka kalau Ahad tuh larinya ke Senayan, jauh amat ya. Iya GBK, kayaknya kurang seru kalau cuma di komplek. Itu jam 4, kan datang sudah sebelum subuh, itu udah rame di sana, Chinese itu. Gitu. Mereka bangun lebih awal. Kita bangun lebih awal, berarti kita menang 4 jam sebelumnya. Mereka bangun terlambat. Jadi kalau ini kinerja ini dibangun luar biasa. Jadi kalau kemudian 13 abad kita mengalami keunggulan total itu benar. Gitu. Belum lagi yang bersifat pertolongan dari Allah SWT. Nah bahwa kemudian kita sekarang begini-begini, ya kita perbaiki. Faktanya kalau kita terus perbaiki, insya Allah kok. Contoh konkret yang sudah kita rasakan per sekarang itu pendidikan. Itu contoh konkret per sekarang itu pendidikan. Tahun 80 mana ada pendidikan Islam itu ditengok. Menang hebat, mana ada tahun 80. Kita nggak usah bicara yang jauh-jauh lah, bicara kita sendiri aja. Nggak usah negara lain, kita sendiri aja. Mana ada dulu pesantren ditengok? Mana ada. Pesantren itu mananya gudikan. Apalagi itu. Pokoknya, bau. Kurang gizi. Pokoknya lah, seluruh bentuk yang jelek diaprokin ke pondok pesantren. Lahirlah perbaikan pesantren. Kok bisa compete ternyata sekarang? Lahir anak-anak soleh yang compete. Sama di pendidikan-pendidikan yang dibangun sejak tahun 90-an, yang kesimpulannya jadi yang IT itu, terpadu, termahal, terapa itu. Iya. Para kiai kemarin saya itu ketemu Kiai NO, nanya ke saya, Ustaz, itu sekolah antum itu kok bisa mahal-mahal, itu gimana cara bikinnya? Itu. Kami sekolahnya itu murah-murah, dimahalin dikit, nggak ada yang masuk. Sekolah antum katanya itu uang mukanya aja mahal. Berapa Ustaz? Ya ada yang 25, 35, 45, 80, 125. Karena ada 125 punya Tamsil Imro di Serpong itu 125. Kok ada? Itu ada. Banyak Ustaz yang mau lah, itu belum ada yang bangkrut. Nah, pesantren kita kok murah? Ustaz kasih aja IT, nanti pasti mahal gitu. Terpadu. Ini guyonnya maksudnya. Tapi mereka juga bingung. Mereka 600 kalau di masyarakat NU itu uang bulanannya, uang mukanya 2 juta. Ya beda-beda lah ya. Beda-beda segmen, beda-beda pengelolaan. Ya Allah sudah bagi. Saya pikir sih biarin aja masing-masing. 600 itu sebulan itu makan 3 kali. Nah, itu kiainya doanya harus mustajab gitu. Kalau kiai kota agak kurang-kurang itu ngeri itu. Gitu. Ntar makannya nasi doang sama sayur ntar. Makanya gimana kiai? Wah itu ya ada daging, ada ayam. Itu 600 kok bisa? Itu berarti kiainya agak beda kelas kalau gitu. Doanya mustajab kiainya. Ada segmen-segmen lah beda-beda. Biarin aja. Allah sudah yang orang kota biarkan dikelola yang mahal, yang tidak punya dikelola sama, dan masing-masing cukup. Akhirnya kita mendapatkan satu kualitas pendidikan yang kompak, bisa ketemu anak-anak. Dan sekian lama memenangkan, serius main-main di banyak kabupaten, sekolah terbaiknya sekolah muslim. Gitu. Sampai hari ini berturut-turut
sejak dibangun IC dia terbaik. Sudah mengalahkan sekolah-sekolah yang dulu pernah nomor 1, yang non-muslim. Bisa kan ternyata kan? Kalau kita sungguh-sungguh Allah beri, insya Allah. Berturut-turut tuh ada IC, ada ke bawah-bawah. Gitu. Jadi memang insya Allah kalau kita sungguh-sungguh kita bisa. Nah oleh karena itu, menyikapi awal tahun ini, kita perlu menata sikap sebagai bentuk sikap personal dan dikembangkan secara komunal. Yang pertama, kita menyikapi, saya sebut dengan bismillah. Apa itu? Bismillah melakukan, membuat perubahan dan memilih, melanjutkan kebajikan-kebajikan. Terinspirasi oleh hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di awal tahun kita akan buat target-target, kita akan buat perbaikan-perbaikan, melanjutkan kebaikan yang sudah ada, menyempurnakan yang belum sempurna. Komitmen itu yang harus namanya mengawali tahun dengan bismillah. Bismillah. Gitu. Tidak dilewat begitu aja. Nah, momen awal tahun ini yang oleh dulu orang tua kita ada satu proses, ya mungkin perayaan lah. Tapi akibat gempuran pembid'ahan, masyarakat akhirnya mundur. Ini namanya penetapan hukum yang membuat kalah secara budaya. Pembid'ahan terhadap budaya awal Muharram itu debatable. Dalam arti, ya kalau kita bicara hukum, pembid'ahan di awal Muharram itu nggak tepat. Meskipun bisa didengar, ngerti nggak? Cara berpikirnya itu bisa didengar. Tetapi ada kaidah fikih yang luar biasa. Perkara yang baik itu juga mendatangkan yang buruk, itu bisa dihentikan. Namanya satu dzari'ah. Apalagi kalau kita berdebat serius tentang pembid'ahan di awal Muharram. Membid'ahkan acara awal Muharram. Itu kalau kita debat serius, ya bisa bongkar. Karena ini acara bukan ibadah. Gitu. Ini adalah acara muamalah. Sebagaimana Saudi juga bikin acara ulang tahun kemerdekaan, dan para ulama juga nggak menyebut itu bid'ah. Bid'ah di penjara seketika, itu acara negara, Pak. Dan macam-macam. Sebagaimana orang akhirnya membuat satu prosedur upacara mengganti kiswah Ka'bah. Kan ada yang hitung terus prosedur. Ada tentara yang bangun. Itu kan upacara-upacara. Kategorinya muamalah. Jadi tidak terikat kepada satu prosedur baku. Salah satu pernyataan kan, kalau itu baik, pastilah Rasul sudah melakukannya. Ini premis yang fatal. Kalau premis itu digunakan, yang pertama, memaksa Rasul harus hidup 17 abad sampai sekarang, 15 abad. Kan banyak kebaikan pasca Rasul. Contohnya apa? Mengumpulkan Quran di satu mushaf. Baik apa buruk? Kalau kamu sebut baik, berarti melanggar kaidah itu. Kalau itu baik, maka Rasul sudah mengerjakannya. Berarti perbuatan Abu Bakar itu buruk. Karena Rasul nggak mengerjakannya. Penetapan Umar ketika mengadopsi pemerintahan dari Romawi, baik apa buruk? Kalau itu kau anggap baik, kalau itu kau anggap baik, mestinya Rasul sudah mengerjakannya. Tapi Rasul nggak mengerjakannya.
premis ini premis batal. Gitu. Yang kedua, akan banyak kebaikan yang oleh para sahabat sudah disepakati atas izin Rasulullah, karena suruh ngikuti para sahabat, terpaksa harus kita katakan buruk. Kita akan menyebut keputusan Abu Bakar itu buruk, keputusan Umar itu buruk, keputusan Utsman membuat 6 mushaf itu buruk, keputusan memberikan harokat pada Quran itu buruk. Kalau itu buruk semua, lantas di mana yang disebut dengan kebaikan? Nah, dampak dari bab itu, orang akhirnya, sebagian enggak semuanya, Muharram itu tidak sesiar Januari. Betul, Muharram itu enggak sesiar Januari. Makanya kemarin saya tuh ketemu salah satu dokter spesialis. Dia kelihatannya punya data, saya punya data. Dakwah-dakwah seperti ini sebenarnya operatornya sama. Dalam rangka, jadi menyerang Islam ini ada 2 kutub. Pertama, menjauhkan orang dari Islam, itu sekularisme, liberalisme, yang sudah di Islam dikunci di tempat sempit itu, sehingga membuat yang mau berkembang ini nggak bisa berkembang. Dikunci pakai liberalisme sama dikunci sama ortodoks ini. Akhirnya orang Islamnya di sini nggak bisa berkembang karena diserbu yang tidak mau Islam. Akhirnya bisa keambil sama liberalisme, yang mau Islam dikunci di sana, nggak berkembang juga ujungnya, dikunci di sana. Karena apa aja jadi nggak boleh, sehingga tidak ada pertumbuhan. Itu namanya yang satu penyempitan agama, yang satu pelonggaran. Dua-duanya bubar. Secara prosedur berpikir, semua bisa dipatahkan. Kalau kita berpikir, dalil syar'i semua bisa dipatahkan. Cuman ini proses ini kan terus berkembang. Nah, tapi intinya, akhirnya dampaknya, salah satu dampaknya di awal Muharram. Awal Muharram tidak lagi gegap gempita, sehingga kaum muslimin tidak merasa ada proses. Sudah hari-hari nggak pernah tahu Muharram, nggak pernah Safar, nggak pernah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, nggak ngerti hari-hari. Seluruh ibu-ibu tidak pernah menghitung haidnya pakai Muharram, Safar, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, nggak pernah ngitungnya pakai Januari, Februari, Maret, April, Mei. Terus di mana letaknya Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir? Nggak ada letaknya. Gitu. Itu kalah secara budaya. Gitu. Jadi orang kalau nggak ngerti, nggak concern di budaya, orang nggak concern di budaya, itu dianggap yang kayak gini remeh. Yang penting sholatnya kemenangan budaya itu jauh lebih kuat daripada kemenangan militer. Kemenangan akal pikiran itu lebih penting, bahkan lebih kuat daripada kemenangan militer. Kalau kau kuasai negara pakai militer, sementara pikirannya belum berubah, budayanya belum berubah, sebentar lagi mereka berontak. Tapi kalau kau kuasai ideologinya, pikirannya, membentuk budayanya, kau pergi, dia akan ikut kau. Itu yang ditakutkan orang tentang Islam. Itu yang ditakutkan tentang Islam. Termasuk kenapa Barat takut sama Korea Utara. Iya, karena dia menggunakan ideologi, bukan menggunakan militer. Ideologi Korea Utara itu. Jadi ideologi itu luar biasa. Termasuk kenapa PKI itu waktu ditumpas 48 tumbuh 55 20%. Berapa tahun cuman? 7 tahun. Karena ideologinya nggak tertumpas. Yang tertumpas itu militernya. Ditumpas di Madiun, kelar. Ideologinya masih tumbuh. Termasuk yang kemarin hampir muncul. Karena 65 itu ternyata akar budaya ideologinya masih ternyata turun-temurun oleh anak-anak mereka dibangun. Entah gimana ngajinya, nggak ngerti saya. Pasti ada pengajiannya itu pasti. Cuma kita nggak ngerti itu pengajiannya. Jangan-jangan di lorong-lorong gitu. Tiba-tiba muncul. Iya memang. Nah ini, tapi insya Allah
meskipun ada situasi kayak gitu, bismillah. Nah, beberapa hal yang bisa diperkenalkan, mungkin mulai diperkenalkan di rumah bulan itu lebih sering disebut daripada Januari Februari. Kan ada di tanggalan itu. Jadi kalau beri tanggalan yang ada Islamnya ya, jangan tanggalan yang murni. Itu yang dari Hongguan, itu kan satu doang itu yang biru, yang harganya 10.000 atau berapa itu. Kalau tanggalan di sini cari yang sudah ada tanggalan Arabnya. Nah, penanggalan Jawa oleh dulu Sultan Agung disamakan pakai penanggalan Arab. Cuman tahunnya aja yang beda loh, kerennya itu. Kalau tahun maka sudah dihitung duluan. Tapi bulanannya udah disamakan sama, jadi orang bener orang Jawa dulu, makanya Suro Sapar Mulut Bato Mulut, sama dengan orang Sunda. Jadi Islamisasinya udah masuk ke budaya. Di Sunda sama kan, mulut Suro Sapar Mulut Bato Mulut, Jumatilawa, Jumatilakhir, Rejab, terus Ruah. Kalau di Sunda Ruah, terus poso. Dia nggak nyebut Ramadan supaya langsung poso, supaya inget posonya langsung. Ruah poso, Sawal, Apit. Terus besar, mergo bodo besar. Langsung disebut. Tanggalannya persis. Gitu. Sudah disatukan oleh Sultan Agung. Satukan jadi itu. Supaya orang Jawa sudah tidak kehilangan Jawanya, tapi sudah Islamnya sudah masuk ke budaya Jawanya. Sama persis. Makanya sebelum syiarnya tahun-tahun ini masyarakat Jawa dan Sunda pasti mencatat anaknya lahirnya di bulan-bulan itu. Tapi yang menarik karena dia nggak tahu tahunnya antara tahun Jawa sama tahun Arab kan beda tuh. Akhirnya banyak orang Jawa pakai tahun Masehi. Jadi kebalik. Bulannya bulan Jawa, tahunnya tahun, karena tahun itunya kan nggak terlalu populer kan, tahun. Ya akhirnya suka ngerdandan. Jadi ada yang misalnya lahir 8 Rejab tahun 1972. Loh kok bisa nyebrang gitu. Kira-kira. Sikap kedua. Belajar dari sifat Rasulullah alaihi wasallam, maka di awal tahun ini apalagi situasi kehidupan agak dinamis, maka kita mengawali dengan tafaul namanya. Apa tafaul? Tafaul adalah sifat Rasulullah yang menggambarkan tentang betapa Nabi itu selalu memiliki suasana hati yang baik, bersikap baik, berkata baik, berperasaan baik, dan penuh optimisme. Itu tafaul. Ini hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Perawinya Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Rawi Ibnu Majah wa Ahmad bi isnadin hasan. An-Nabi radhiyallahu ta'ala anhu kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu al-fa'lul hasan wa yakrahu at-tira. Dari Abu radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang suka terhadap fa'lul hasan, yakni fa'lul hasan yakni berperasaan baik, bersikap baik, berpikir baik, dan optimis. Jadi mungkin sifatnya positif dan optimis. Wa yakrahu tirah. Dan Rasul tidak suka tirah. Tirah itu apa? Berperasaan buruk, bersikap buruk, dan penuh pesimis. Hasan itu gini contoh, kalau Hasan. Begitu matahari terbit, Masya Allah, insya Allah hari ini indah, kita akan berlimpah barokah. Itu namanya orang yang punya fa'lul hasan. Ya, jadi positif dan optimis. Istrinya datang dari pasar, wajahmu berbinar. Insya Allah nih hari ini kita barokah. Itu namanya. Tapi kalau atirah gimana tirah? Istrinya datang dari pasar. Bu, kamu kayaknya bau. Kayaknya hari-hari kita, ini jangan-jangan ada masalah nih kita ngelihat. Selalu kayak pesimis, apa-apa dianggap buruk. Ada burung lewat. Wah kita nih kayaknya buruk. Ada mimpi tadi malam, buruk. Jadi hari-hari kayak murung. Kita nih tahun ini, Muharram ini, kehidupan sedang dinamis. Kita ada di dunia yang sudah mengglobal.
yang terjadi di Korea Utara terjadi di Indonesia. Makanya bentuk potongan si Kim Jong Un lagi populer di anak muda. Saya tuh jadi bingung. Jadi aku lihat anak-anak muda sekarang kenapa potongannya kayak Kim Jong Un. Astagfirullah. Emang siapa yang dibenci justru akan dicinta begini-begini nih. Lihat pertama potongan gitu kan bikin sebel aja. Ini potongan kayak gini apa hebatnya? Pokoknya bulan-bulan inilah gitu. Aku lihat anak muda itu, anak SMA, nggak mau nyisir, diacak-acak rambutnya tebel di atas. Yang penting aja jangan sampai khozak ya. Tapi masih itu tebel di atas terus. Astagfirullah, ini kayak Korea Utara semua gitu kan. Jadi kamu ulangi lagi, dunia sedang dinamis ya. Ada perang sana, perang sini yang nggak berhenti. Termasuk, ya kalau ngeliat pengamat lah, memang agak memanas. Pemicunya memang ada beberapa pemimpin dunia yang memang kocak. Pagi dele, pagi kacang, sore dele. Nggak bisa ketebak. Ngomong apa ini, ngomong apa gitu. Aktingnya salah panggung, tahu nggak? Tahu. Kalau ada orang acting di film, aktingnya dia harus tidak bisa ditebak, itu nggak apa-apa. Itu kayak Tom Cruise yang bisa naik pesawat ke atas itu dari Abu Dhabi. Kok ya nggak apa-apa, namanya juga film, salah-salah lah kau buat gitu. Ini dunia nyata, dipakai panggung sandiwara. Kan jadi kita bingung nontonnya, gitu. Pagi ngomong apa, sore ngomong. Jadi dunia bergolak. Akhirnya bergolak ke sana kemana. Terjadi PHK, terjadi apa? Termasuk di sini situasinya kan masih mengalami stagnasi ya, dan lain-lain. Meskipun begitu, Muslim tidak boleh kehilangan fa'lul hasad. Gitu. Jangan sampai kehilangan situasi positif. Jangan sampai ngomong ke gini anaknya, Dek, ini kamu lagi awal-awal berkarir, tapi situasi jadi begini, aku jadi pusing, mama mau mati jadi agak kurang bisa nih. Gak gitu ngomongnya ke anak-anak. Insya Allah, semangat, positif insya Allah. Pak, katanya bakal ada perang dunia ketiga, gampang. Dunia ketiga masih jauh. Masih jauh, perang dunia ketiga masih jauh. Belanda juga masih jauh, gak ikut-ikut Belanda. Jadi harus positif dan optimis yang dibangun. Saya bayangkan kalau Rasul orangnya pesimisan itu kira-kira dakwah itu menang nggak kira-kira gitu. Ditekan berbulan-bulan, bertahun-tahun, pernah nggak Rasul sampai terus pusing, terus manyun gitu? Rasul nggak suka yang pesimis-pesimis, langsung optimis. Wong jelas Uhud itu katakanlah sampai banyak yang syahid. Sabtu pagi kejar kok, langsung. Jadi tidak ada sampai nelangsa, udahlah kayaknya mati aja lah, pusing. Enggak gitu mukmin itu. Mukmin itu di awal Nabi mengatakan dalam sebuah riwayat yang akhirnya para ulama menerima, paskan sebuah riwayat itu dhaif, tapi saking banyaknya riwayat itu akhirnya makbul lah. Lau wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ma taraktu hadzal amr hatta yudhhirallahu amr. Seandainya mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku sekali-kali seakan tidak tinggalkan agama ini sampai Allah menangkan agama ini. Jadi Rasul jalan aja terus. Ini awal tahun harus begitu. Kita jangan terjebak situasi di luar. Saya suka mengatakan gini, dunia boleh runtuh, hati mukmin tetap optimis. Contohnya apa? Besok kiamat kau tetap bangun, kau tetap nanam, bayangin. Itu ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Besok kiamat, kalau kamu tahu besok kiamat, tapi kamu punya benih, tanamlah.
Jadi mukmin tidak goyah oleh situasi. Nah, orang kayak gini menang nggak kira-kira? Makanya menang. Kok kita kalah, nasibmu kita kalah. Kenapa? Pas lahir kaum muslimin kalah, itu nasib kita aja. Coba kita lahir 2 abad aja sebelumnya, lumayan tuh enak gitu. Gitu. Lahir 2 abad sebelumnya aja, udah lumayan itu. Masih menang-menangnya kita. Kalau negara ke tempat lain jadi masih dihormati. Jadi mengawali ini dengan penuh dengan fa'lul hasan ya. Ini satu sifat yang mengcover banyak sifat. yakni berpikiran baik, berperasaan baik dan penuh optimisme, itu fa'al. Terjemahannya yang paling lengkap sebegitu. Bukan hanya optimisme ya. Karena fa'al itu ada perasaan baik yang dijaga. Jadi mukmin itu selalu berperasaan baik, situasi hatinya itu baik. Gitu. Bukan penuh negatif, yang murung, jadi sedih, nggak boleh. Kita sedih aja nggak boleh. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan. Bayangin ada hal menarik gitu. Nabi gimana orangnya memang. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala pernah bercerita, marwahu al-Bukhari fi sahihi al-Bukhari. Imam Bukhari meriwayatkan tentang kisah ini, kisah Bukhari. Kisah panjang, hadis panjang sekali. Seketika kata Abu Hurairah, aku sudah sangat lapar sampai aku tekankan perutku itu ke tanah saking laparnya. Maka hari itu aku mencari tempat keluarnya para sahabat, berharap nanti ada yang bisa memberikan solusi aku. Maka aku berada di masjid tempat keluarnya orang-orang itu, dan akhirnya keluarlah Abu Bakar. Kata Abu Hurairah, aku bertanya tentang ayat. Dan aku tidak ingin bertanya tentang ayat sebenarnya. Aku hanya ingin bertanya agar Abu Bakar tahu tentang kondisiku, bisa membaca. Nggak mungkin minta, tapi supaya wajahnya ketangkep gitu. Tapi Abu Bakar menjawab dan ia pergi. Keluarlah Umar. Aku bertanya tentang ayat, dan aku sebenarnya tidak ingin bertanya tentang ayat, hanya ingin supaya dia tahu tentang kondisiku. Tapi ternyata Umar jawab dan lewat. Begitu Rasul lewat tanpa disebut, Rasul, ya Abahir, ikut aku. Loh. Akhirnya sampai ke rumah, Rasul bertanya, apakah ada susu? Ada apa di rumah? Ada susu ya Rasulullah. Ya Abahir, ajak semua orang Sufa ke sini semua. Akhirnya hari itu Rasul ngasih susu ke mereka semua ahli Sufa dan sampai kenyang. Suruh minum lagi, sampai aku sudah, ya Rasul sudah cukup. Aku sangat kenyang. Bayangin, Rasul itu berbinar-binar lihat orang susah. Lihat, orang susah itu kan kalau orangnya tidak fa'al, orang tidak punya kan, lo bikin ribet aja sih, bikin susah orang aja. Jangan ngeruh suasana dong. Yang berbinar, ya Rasul karena aku lapar. Lapar juga harus semangat. Enggak, Rasul sendiri yang membuat situasinya menjadi semangat dan ayo ikut. Kan seneng kan orang susah diajak begitu. Tanpa ngomong, tanpa apa gitu. Jadi kalau misalnya anaknya nangis, nangis, ayo kita main aja. Jadi bikin ribet aja, nangis mulu loh, payah lo. Enggak gitu. Rasul itu sifatnya fa'lul hasan. Orangnya ceria, semangat, penuh, kayak gitu. Kan dominan senyumnya. Jadi situasi di luar yang keruh tidak membuat Rasul keruh. Tapi justru sebaliknya. Situasi di luar keruh oleh Rasul menjadi semangat. Contohnya Abu Hurairah. Begitu dia sedih, ketemu Rasul, seneng. Bukan dibalik. Bukan sedihnya Abu Hurairah nular ke Rasul. Enggak. Rasul adalah punya sifat fa'lul hasan. Nah, awal tahun kita bangun menggunakan sikap itu. Jadi akhirnya kita penuh semangat. Insya Allah nih, yang misalnya ada apa sekarang, yang target belum kecapai, sekarang insya Allah bismillah.
Yang ada situasi buruk, insya Allah selesai, insya Allah. Pokoknya semangat, insya Allah baik. Nah, al-fa'lul hasan ini, insya Allah justru dengan izin Allah, kehidupan kita semakin baik. Kenapa fa'lul hasan itu? Baik. Yang pertama, fa'lul hasan itu akan membuat kita husnudzon kepada Allah. Kan kita merasa baik kan? Baik ini insya Allah. Duit masih banyak kan? Belum, banyak lah. Segini Pak, ini banyak ini. Pak, cuma segini dong. Iya ini banyak. Kita kan akhirnya terus berhusnudzon kan? Insya Allah ini cukup, insya Allah ini cukup. Husnudzon, sebenarnya kan husnudzon kepada Allah Ta'ala. Husnudzon kepada Allah justru akan menyebabkan penetapan Allah. Karena Allah berfirman, ana intadhanni abdi. Saya sesuai dengan persangkaan hambaku padaku. Ini baik, ini cukup, ini Allah. Ya, insya Allah. Bukan sebaliknya. Aduh pusing nih, enggak gitu ya. Pusing ribet nih, insya Allah. Mungkin bagi orang yang sekian lama ada masalah, ingatlah para nabi. Masalahmu belum seberapa. Coba ngacung, siapa yang punya masalah lebih berat dari masalahnya Nabi Isa? Ada yang ngacung? Siapa yang punya masalah lebih berat dari masalahnya Nabi Yusuf? Ada? Nggak ada. Siapa yang punya masalah lebih berat dari masalahnya Nabi Nuh? Nggak ada. Siapa yang punya masalah lebih berat dari masalahnya Rasulullah SAW? Nggak ada. Kita itu perang nggak ditindas, enggak dikucilkan, enggak lapar, enggak diusir dari negeri, enggak. Jadi masalahnya apa? Jadi ini tentang anak kecil yang tadi rebutan permen kalah. Padahal permennya masih banyak di sakunya. Gitu doang aja sebenarnya. Engkau tidak lapar, engkau kalah sama tetanggamu. Itu doang masalahmu, enggak lebih. Engkau tidak lapar, engkau bukan duitnya sedikit. Engkau kalah rebutan direktur di kantor, kalah. Terus engkau pusing, terus stres, depresi. Itu doang aja. Serius tuh. Kita nggak ada, serius. Anakmu nggak ranking 1, mungkin ya, karena sekolahmu pakai ranking. Atau anakmu nilainya tidak 9,5. Padahal itu bukan masalah, itu karunia. Anakmu nilainya tidak terbaik di kelas, itu bukan petaka. Gitu. Itu gelas kosong, gelas kecil. Gelas setengah sama kurang setengah atau isi setengah. Tentang cara pandang. Kemarin pada waktu anak-anak ngambil rapot ada, kenapa pada nangis? Tapi nilaiku, nilai bagus ini bagus banget ini. Gitu. Jadi anak-anak kan kadang sekarang masya Allah, bagus ini bagus. Dikasih nilai Allah sekian, udah bagus nih karunia, udah naik kok. Gitu. Dan jadi kita memang dididik dari sudut kurang. Ini bab kerakusan. Bukan dididik dari sudut positif dan syukur. Kalau kita datang dari syukur, apa aja itu bentuknya karunia. Mukaku nggak glowing, tapi masih ada hidungnya loh, masih bagus. Udah. Kalau kayak gitu kan enak ya. Sering ada kata-kata begini di dapur. Mama masak apa? Lagi nggak ada apa-apa. Loh, mana? Siapa bilang di dapur nggak ada apa? Sini tak tunjukin. Beras ada, cabai ada, ini apa, ini apa, ini apa. Kan cuma itu doang. Ini namanya apa-apa, bukan nggak ada apa-apa. Coba masak dengan yang ada. Syukur nggak jadinya? Kan sering itu mbak-mbak atau ibu-ibu, lagi nggak ada apa-apa nih, jadi mendingan kita makan di luar aja loh. Ini ada apa-apa, nasi ada, sayur ada, semuanya ada, kok nggak ada apa-apa, gimana ceritanya? Ini sudut pandang rakus sebenarnya. Maunya itu, semua yang diinginkan ada.
Jadi kita memulai awal tahun pakai fa'il. Ayo, yang punya target belum kecapai, insya Allah. Yang sudah kecapai kita bikin lebih baru. Semangat baik untuk urusan akhirat atau urusan yang baca Quran belum, ayo sekarang diperbaiki. Yang hafalan Qurannya belum, diperbaiki. Ibadahnya belum, menggunakan fa'lul hasan. Urusan dunianya, yang karirnya, yang apanya, bismillah. Dengan izin Allah SWT. Iya. Jadi ini awal dulu. Yang berikutnya secara khusus nomor 3 ini ditekankan oleh para pemikir-pemikir Islam belakangan ya tentang bagaimana menghujamkan makna hijrah di awal tahun baru. Dipilihnya hijrah oleh Umar radhiyallahu taala menjadi perhitungan awal tahun karena memang itulah perubahan mendasar yang akhirnya menyebabkan dengan izin Allah kaum muslimin mendapatkan kemenangan luar biasa. Yakni ayo sekarang hijrah. Hijrah ada 2, ada hijratul makan, yang kedua hijrah al makna. Hijrah makan itu pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dulu hijrah makan itu dikerjakan oleh Nabi dari Mekah ke Madinah. Satu-satunya hijrah yang hukumnya fardu adalah hijrahnya Rasul dari Mekah ke Madinah. Setelah itu nggak ada lagi hijrah yang hukumnya wajib. Kalau misalnya bapak ada masalah terus pindah ke kota, itu hukumnya tidak wajib. Boleh nggak ke kota? Atau dari Depok pindah ke Jakarta, boleh nggak ke Jakarta? Itu kan Jakarta sudah. Tapi waktu orang dari Mekah ke Madinah, dan dari mana saja, ya sampai Fathu Makkah itu, dari mana saja wajib pindah ke Madinah, yang muslim. Hukumnya wajib. Ini sudah terjadi. Nah, Rasul menyisakan namanya hijratul makna. Kan kata Rasulullah SAW, la hijrata ba'dal fathi, walakin jihadun wa niyah. Tidak ada hijrah setelah Fathu Makkah, tapi yang ada jihadun wa niyah. Jihad dan niat. Jihad itu apa? Penegakan agama. Niat yakni niat menegakkan agama. Nah, menegakkan agama levelnya 3. Pertama, menegakkan agama pada diri sendiri. Kedua, menegakkan agama di tengah masyarakatnya, namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau yang pertama namanya amal soleh. Ya, saya ulangi lagi ya, menegakkan agama, jihad itu menegakkan agama. Menegakkan agama di level pribadi namanya amal soleh. Menegakkan agama di level masyarakat namanya amar ma'ruf nahi. Menegakkan agama di level dunia, di level masyarakat global, umum secara umum namanya jihad, perang itu. Nah, itu ada 3 makna. Gitu. Jadi intinya penegakan agama. Nah, di awal tahun ini semangat menegakkan kembali agama harus lebih menguat. Terutama di level pribadi dan keluarga. Anak-anak dibangun kembali, yang hafalannya belum dan semuanya dibangun kembali. Syiar ini harus terus ditata. Kemenangan budaya itu lebih kuat daripada, sekarang agak turun, tahfidz Quran ini turun. Karena memang sudah menemukan masalah kembali. Itu namanya biasa kan, ledakan semangat, begitu masuk ke lapangan, ketemu masalahnya kembali. Akhirnya turun, makanya perlu ditata kembali. Biasanya orang tua serit, bangun, begitu anaknya akhirnya dimasukkan, loh kok nggak ketemu, kok compile di sana, kok nilai jadi nggak bagus, wah ini mulailah. Berarti ini diurungkan, sampai nanti ketemu titik tengah kembali. Titik keseimbangan kembali. Hafalannya Qur'annya bagus, nilainya bagus, masuk perguruan tingginya bagus, itu mencari titik pertemuannya kembali. Nggak apa-apa, diproses terus sampai ketemu. Nggak boleh mundur. Gitu. Dulu generasi saya kan masing-masing. Kami dari agama full sampai tua. Yang ini digabunglah di generasi kita. Zaman saya udah digabung. Aliyah itu kan menggabung. Pelajaran saya itu 27 dulu. 27 mata pelajaran. Gitu. Karena semua yang dari PDANK diambil, ditambah materi agama full. Itu ditambah pesantren. Jadi udah biasa beban berat. Cuman dampaknya jadi ikik. Ini anak, ini kagak, gitu. Ikik namanya kan. Ini kagak, itu kagak. Sekarang dicoba kembali dengan model yang berbeda. Agamanya tidak diformalkan. Ya ditaruh di informal. Nggak tahu ini prosesnya kayak apa. Nah, jadi intinya kami ulangi lagi,
awal Muharram adalah proses untuk menguatkan kembali semangat jihad, semangat menegakkan agama. Di level pribadi namanya amal soleh, di level masyarakat namanya amar ma'ruf nahi munkar. Gitu. Gaung amar ma'ruf harus lebih kuat kembali. Gaung amal soleh harus menguat. Dengan izin Allah, kalau terus diteruskan, teruskan. Suatu saat kita akan mengalami situasi yang nggak pernah kita bayangkan, sebagaimana kita sekarang membayangkan pendidikan Islam maju. Ya, beberapa fakta yang bisa menjadi pelajaran, size ekonomi Islam masih 7%, masih jauh sekali. Ya, size halal ekonomi masih jauh, sehingga harus ada penguatan. Di level ini aja kita kuat udah luar biasa. Karena kata halal itu cukup menakutkan. Jadi ekonomi syariat, ekonomi halal, ekonomi ini supaya kita nggak terlibat, supaya kita nggak terdampak. Sekarang kita sekerja, sekeras apapun kita bekerja, tetap aja kita akan kena dampaknya riba. Nggak akan bisa, kenapa kita nggak bisa lepas? Tapi kita ingin terus berusaha membesar. Di sektor komunikasi kita belum berimbang. Di media sosial masih belum berimbang. Harus kerja keras lagi. Nggak apa-apa, nama penegakan agama. Sektor budaya menurun. Dulu film-film Islam penguat di zamannya Pak Taufik, terus ada Mas Umam, tapi generasi sekarang belum muncul. Baru. Gitu. Sementara diserbu sama Netflix. Netflix ini nyerbu produk film-film yang Islami. Jadi sekarang yang mau Islami membuat film dibid'ahkan. Ininya maju. Jadi ini sebenarnya fatwa apa nih kira-kira? Itu fatwa yang memberikan jalan lempeng kepada proses liberalisasi. Jangan-jangan kong kali kong. Serius aku nanya. Ini film-film Islam ini kan dibid'ahkan. Akhirnya Netflix. Jangan-jangan kong kali kong. Serius. Dan datanya kuat. Gitu. Jadi akhirnya proses penguatan yang sifatnya muamalah ini nggak terjadi. Ada fatwa-fatwa yang menggelikan. Top up bid riba. Akhirnya nggak bisa masuk tol. Lah terus gimana? Ya luar biasa. Jadi ini memang ada proses penyempitan yang luar biasa membuat kaum muslimin mau bergerak ditarik kembali sama saudaranya. Mau bergerak ditarik kembali sama saudaranya. Nah ini proses yang harus ini problem internal yang harus diselesaikan dengan sebaik-baiknya. 3 hal ya. Yang pertama, ayo kita mulai dengan basmalah, yakni bismillah dengan izin Allah buat perubahan dan seterusnya. Kedua dengan fa'al. Ketiga, ambil makna hijrah sebagai langkah awal, yakni penegakan agama. Insya Allah kalau kita hijrah dengan sebaik-baiknya di level apapun, hidup kita akan ikut berubah dengan izin Allah. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang jelas mau bertanya. Ustaz, yang pertama ini Ustaz, kan sebelum Muharram kan kita mengenalnya itu hari Asyura ya Ustaz ya. Ketika Nabi Musa dibebas dari kejaran Fir'aun ya. Tapi kenapa kalau masyarakat kok identik dengan Asyura itu hari anak yatim ya Ustaz? Jadi banyak itu apa sih undangan-undangan gitu Ustaz untuk Yatim. yatim, hari ini hari anak yatim gitu kan. Iya. Terus santunan sebenarnya gimana gitu Ustaz. Terus yang kedua ini Ustaz, misalkan kita ingin kembali misalkan mengadakan satu Muharram ya biar adalah yang kita tahu satu Muharram itu kan yang ada di masyarakat. Tapi ada juga berpikiran gini Ustaz, itu kan katanya kalau meniru suatu kaum berarti kita termasuk dalam kaum itu gitu.
Padahal kan kita juga di sini dengan kajian atau apa, tapi tetap aja kata itu meniru-niru karena mengucapkan selamat hari tahun baru kayak gitu. Itu seperti apa? Terus satu lagi tadi yang semangat mengerjakan agama itu Ustaz yang level dunia ini kan itu ada sebab untuk konvoy Gaza Ustaz. Diperkasai oleh Ustaz Hussein Gaza itu Ustaz Bahtiar Nasir dan Ustaz Felix. Jadi melakukan gerakan konvoy ke Gaza itu Ustaz. Nah itu termasuknya semangat menegakkan agama yang level dunia itu atau gimana tuh Ustaz? Iya. Kalau misalnya kita nggak mampu, kira-kira nggak mampu ikut gitu, kira-kira bentuk kontribusi lainnya semangat menegakkan agama untuk level atasnya itu yang tadi Ustaz itu seperti apa? Iya, yang saya itu nggak tahu awal muawal budaya muncul. Terus terang saya belum pelajari akar budayanya, namanya Lebaran Yatim. Apakah ini murni budaya dari negara kita atau ada budaya luar dulu di sana masuk ke sini? Ya, tapi karena baik, ya udahlah baik aja. Mpokku bilang, Ustadz, ini kita Lebaran Yatim. Ustadz nyumbang apa? Oh iya, nyumbang yatim ya. Oh iya, yatim. Maksudnya dia ada acara di kampungnya itu, anak yatim diundangin gitu. Ya dicurigai. Itu awalnya intervensi Syiah yang akhirnya diadopsi, tapi ya baiklah, nggak apa-apa. Artinya tidak ada pelanggaran syariat, orang mau berbuat baik sama anak yatim, oke lah. Kecuali nanti menjadi syariat ya, seakan-akan menjadi syariat ya mungkin iya. Memang ada sih, ada isu itu yang membawa adalah Syiah, karena 10 Asyura itu kan memang pas hari Karbala ya kalau nggak salah itu. Kalau nggak salah hari Karbala itu kalau nggak salah 10 Asyura. Wallahu a'lam bishawab. Tapi karena baik ya oke lah. Baik. Orang ngasih anak yatim. Yang kedua mengenai pandangan ini disebut nyerupai. Itu yang saya katakan tadi. Penolakan atas semua acara 1 Muharram itu dasarnya banyak. Ada yang menyebut bid'ah, ada menyerupai agama lain. Tapi secara kalau kita duduk, secara dasar hukum, itu lemah. Pertama kalau menyerupai agama lain. Agama mana yang kita serupai? Gitu. Serupa itu yang nggak boleh, yang sifatnya akidah dan ibadah. Kalau mau amalah yang enggak. Contohnya kamu pakai sabun. Gitu. Dulu. Saya mau nanya, yang memulai sekarang mandi pakai shower itu siapa? Kaum muslimin atau tidak? Karena Rasul dulu pakai ciduk. Yang benar itu kita itu dulu di kampung itu loh, pakai ciduk kalau ngikuti Rasul. Kok sekarang kita pakai shower, pakai bathtub sekarang? Kamu tasyabuh nggak sama orang kafir? Enggak, karena ini muamalah. Perkara seperti duniawi, itu nggak ada hukum tasyabuh. Nah, 1 Muharram itu muamalah, mubahat. Nggak ada urusan sama ibadah sama sekali. Gitu. Nggak ada unsur tasyabuhnya. Sebagaimana baju. Saya mau nanya sebenarnya yang duluan itu ada orang misalnya contoh hijaban tapi hijaban kayak bruder. Tahu kan hijabannya bruder itu? Yang pakai daleman kan hijab bruder itu, yang dalemannya beda. Dalemannya hitam, ininya putih. Bruder itu kan hijabnya kan mirip bruder si suster yang ada di gereja. Sebenarnya dia yang tasyabuh ke muslim atau muslim yang tasyabuh ke dia? Jawabannya, ya ini gak ada urusan, itu bentuk-bentuk. Sip ya. Yang kedua, kalau ada itu pembid'ahan karena Rasul tidak melakukannya. Nah, kalau 1 Muharram dianggap bid'ah, Umar pertama kali berbid'ah dong. Yang Rasul menetapkan di zaman Umar, bukan zaman Rasul. Jadi kadang ada emang orang bikin fatwa. Wallahu a'lam. Jadi kalau nanti dibuka di level ilmiah, ya enggak. Makanya ngikuti kajian hadis saya sering saya sebut kayak gini. Jadi kalau penetapan sunnah bid'ah yang paling
kokohnya di ilmu hadis kan. Nah ilmu hadis baru nanti dibongkar itu. Kalau tanpa ilmu hadis ya nggak kenal. Yang ketiga, kalau isu itu baik sebenarnya. Itu bagian dari kontribusi kita namanya jihad dengan cara yang paling ringan ya, jihad damai maksudnya. Kalau misalnya mampu bagus tuh itu acara itu bagus. Kan saya pernah ikuti seminar dari hubungan internasional yang ngadain yang ngisi itu siapa dulu ya? Prof. Sekarang profesor orangnya sudah kalau nggak salah. Dosen UI. Waktu itu masih dokter. Jadi hubungan antar bangsa itu kalau ingin menang ada dua. Engkau sangat kuat sehingga bisa mengalahkan peperangan, kalau di perang ya. Atau kedua, kalau kamu sangat lemah, maka tunjukkanlah kesalahan musuhmu sehingga engkau dapat dukungan dari negara lain. Nah, untuk proses Gaza yang bisa dilakukan itu menunjukkan kesalahannya Yahudi. Itu yang terus diangkat terus. Itu strategi standar di hubungan internasional, kata beliau. Oh berarti benar. Jadi yang kita kerjakan hari ini itu kan nggak mungkin ngelawan Gaza, nggak mungkin secara teknologi nggak seimbang, menunjukkan kebrutalannya Israel ke level dunia. Makanya yang bisa kita lakukan ya entah video, entah apa, disebar aja kemana-mana, sehingga mengundang dukungan. Dan betul, secara politik sebenarnya per sekarang Israel itu sudah kalah secara politik dan kalah secara militer, meskipun yang nangani Iran. Gitu. Dan nggak usah komentar buruk, Iran mah baru nyerang karena negaranya ini bukan karena Gaza. Lo kebenaran dapat bantuan nggak usah julid. Nah itu Ustaz. Makanya saya kira kayak gini, kalau kita bukan ahlinya nggak usah masuk. Kamu bukan ahli hubungan internasional, kamu juga bukan ahli bukan wartawan perang, kamu juga bukan wartawan investigatif. Jadi nggak usah komentar gitu. Karena nggak menguasai keadaan. Gitu. Masa menjelaskan perang Iran Israel menggunakan pendekatan ideologi, jauh banget akidah. Iran itu dibentuk sama Yahudi, jauh amat. Kok nggak tahu kondisi Iran hari ini? Kok juga nggak tahu kondisi Israel? Kalau yang ngasih pandangan itu misalnya, wartawan investigatif yang lagi keren itu siapa itu? Yang disekap itu siapa itu? Asegaf. Nasir Asegaf tuh disekap sama di Libanon, masuk ke Gaza, masuk kemana? Baru itu karena dia memang melihat nyata dan hubungan. Nah, beliau mengatakan menarik itu. Iran apapun motifnya, tapi telah memberikan rasa keadilan kepada Gaza. Keren. Apapun motifnya, nggak ngerti motif. Kalau perkara motif, inti kalau bukan politisi, nggak usah memahami politisi. Politisi terlalu rumit, inti pahami sebagai ustadz. Serius, sebagai ustadz, inti aja yang doktor, bukan di bidang politik, nggak akan pernah memahami tindakan politisi. Ilmumu nggak cukup. Serius, politisi itu terlalu rumit untuk dipahami. Makanya nggak usah deket sama politisi. Serius. Kalau kau menjadi politisi murni, praktisi, baru kau bisa paham tindakan politisi kemana, dia acting, dia serius, atau setengah acting, setengah serius, banyak. Kayak gini-gini. Jadi ini kan tindakan para politisi semua. Ya udah biarin aja. Engkau juga nggak paham tindakan mereka. Kita baca yang bagus-bagusnya aja. Oke. Nah jadi sekarang kalau ditanya itu bagian dari cara yang memang secara teori itu oke. Untuk membongkar blokade itu memang cara pendekatannya budaya. Karena kalau militer udah belum nggak sanggup kan dibongkar. Jadi ya udah supaya dia tertekan. Itu aja nggak. Sudah ICC aja masih emang keras kepala nih. Luar biasa. Kalau saya berarti memang jantan betul ya. Ngerti jantan nggak? Sedunia ngucilkan dia jantan dia, berarti memang jantan dia. Nggak apa-apa. Ngadepin jantan apa pakai jantan? Nggak apa-apa. Makanya ketemunya calon wali kota New York udah jadi belum ya? Belum jadi ya? Betul. Dia jantan ketemu jantan. Betul itu. Cocok. Masuk ke New York gua tangkap. Serius. Keren. Gitu. Trumpnya juga sudah jiper sekarang. Artinya permainan kayak gini emang kompleks ya. Wallahu a'lam. Cukup?
Bapak Ibu coba tanya. Oh, Ustaz. Ini tentang semangatnya menerapkan bulan Masehi dan bulan Hijriah, bulan Syamsiah dan kemudian. Tapi kita dihadapkan tiap tahun problemanya selalu jadi PR, penetapan Ramadan, penetapan Zulhijjah, itu senantiasa jadi berbeda antara hilal dengan hisab. Itu gimana kita menyikapinya? Iya. Itu hal yang apa ya, krusial gitu. Betul. Itu gimana? Jadi kalau bagi negara-negara yang memang kekuasaannya mapan, itu selesai. Di Saudi, di Mesir selesai. Indonesia sejak awal memang menerima perbedaan ini sebagai basis berpikir. Dan pemerintah mengadopsi itu. Zaman Pak Harto nggak terlalu, perbedaannya nggak tajam waktu itu. Karena ada mungkin lobby-lobby atau apa. Setelah masa reformasi, karena agak beda, Indonesia itu memang dibentuk oleh ormas kan. Nggak sama dengan kerajaan Saudi yang dibentuk oleh seorang penguasa. Ormas nggak ada di sana. Di Saudi ini ribuan ormas. Dan ormas punya tempat sebagai mitra pemerintah ngelola masyarakat. Kontribusinya nggak sedikit. Muhammadiyah nggak sedikit, NU nggak sedikit. Dia berdiri sebelum Indonesia berdiri masalahnya. Gitu. Nah sehingga akhirnya ya karena ormas ini punya istiadat berbeda, ya kita gimana? Ya udah sikap berbeda nggak apa-apa, biarin aja. Secara istihad itu sah. Nanti benar gimana? Kalau istihad, kalau benar 2 pahala, kalau salah 1 pahala. Jadi nggak apa-apa. Nanti yang benar yang mana? Nanti waktu di akhirat. Yang nggak benar pun 1 pahala. Jadi nggak apa-apa. Wallahu a'lam. Nggak apa-apa. Baik, Pak Ustaz, alhamdulillah. Insya Allah. Nggak usah takut-takut perang dunia ketiga. Nggak usah takut-takut. Nanam, insya Allah. Nanam lagi. Mari Bapak Ibu, mari sama-sama kita berdoa, semoga Allah kabulkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'am syakirin. Salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ighfir lana wa tub alaina ya tawwabur rahim. Ighfir lana wa tarhamna kama rabbawna shighara. Ya hayy ya qayyum la ilaha illa anta ilaika nastaghis asina syu'una kulla wa la takilna ila sanat al-fata'in. Ya Fattah ya man iftah abwaaba maghfiratika wa abwaaba rahmatika wa abwaaba karamika wa judik. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادك. اللهم نعوذ بك من جهد البلاء وترك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك. اللهم نسألك رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا من عندك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.